Selamat pagi, apa kabarnya? Saya berharap kita dalam lindungan Tuhan dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan masuk ke satuan ketiga tentang amanat agung. Masuk ke pelajaran ke-10, penghiburan dari kedatangan Tuhan. Tujuan kita belajar ini, kita memahami bahwa kedatangan Tuhan merupakan pengharapan yang membawa kebahagiaan bagi orang percaya. Dan tugas kita sebagai orang percaya yaitu menyampaikannya atau memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum percaya. Sebelum kita lanjut, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Pimpin kami, beri hikmat bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan dan mengetuk hati kami, menguatkan kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan siapkan Alkitab kita akan mulai pelajaran kita. Penghiburan dari kedatangan Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Saya akan bacakan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sebagai pendahuluan, bacaan di atas kita bisa melihat bahwa jemaat Tesalonika bergumul tentang hari Tuhan dan tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus. Apakah mereka juga akan menerima kebangkitan atau tidak? Ini adalah kegelisahan jemaat di Tesalonika. Kenapa kegelisahan ini muncul? Kegelisahan ini muncul karena ada ajaran Yunani dari aliran sesat Gnostik yang mengajarkan keselamatan hanya dalam arti pelepasan jiwa dari tubuh, sementara aliran Yudaisme mengajarkan bahwa hanya mereka yang masih hidup yang akan naik ke surga. Kegelisahan ini yang membuat jemaat di Tesalonika berharap Tuhan Yesus datang segera selagi mereka masih hidup. Karena mereka percaya bahwa orang yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan Yesus, orang yang meninggal itu tidak akan dibangkitkan dan tetap tinggal di dunia ini. Kegelisahan ini membuat Paulus untuk memberikan penjelasan bagi mereka, memberikan penjelasan, penghiburan, peneguhan iman melalui firman Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa pada hari Tuhan setiap orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, sementara yang masih hidup di dalam Kristus akan diangkat bersama dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Kebangkitan Kristus kita percayai bahwa sebagai dasar kebangkitan orang percaya dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu
dibangkitkan. Menang atas segala duka cita. Kalau kita melihat gambar ini adalah gambar rumah duka. Kita pasti pernah merasakan bagaimana suasana berada di tempat ini. Kita bisa melihat keluarga yang ditinggalkan, kita bisa melihat orang-orang yang datang ke tempat ini, bagaimana suasana di tempat ini. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, itu akan menimbulkan duka cita yang mendalam, menimbulkan kesedihan ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Rumah ini mungkin ada beberapa orang menghindari datang ke tempat ini karena melihat suasana duka cita atau tidak mau melihat suasana duka cita. Kematian bisa saja menakutkan. Kematian mungkin membuat beberapa orang tidak siap pada saat menghadapi kematian. Ditinggal mati oleh orang yang dikasihi dapat menimbulkan duka yang mendalam, tidak terkecuali orang-orang di Tesalonika pada masa itu. Apalagi sebagian besar mereka yang menerima surat Paulus adalah latar belakang dari kekafiran dan penyembahan berhala, di mana pada umumnya orang kafir tidak memiliki harapan setelah kematian. Ya, seperti yang telah kita dengarkan tadi bahwa jemaat di Tesalonika itu percaya akan ajaran sesat bahwa orang yang mati tidak akan dibangkitkan. Jadi Paulus mengatakan ini agar mereka tidak bersedih seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Itu pun yang Tuhan Yesus harapkan pada kita saat ini. Pada saat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, Tuhan panggil. Itu tidak menjadi kita bersedih yang berlarut-larut seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Nasihat Paulus di atas bukan berarti kita dilarang menangis ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia. Pasti sedih ya kalau kita melihat orang yang kita kasihi meninggal dunia, tidak mungkin tidak menangis, kecuali kalau kita tidak dekat atau kita tidak mengasihi orang tersebut. Kalau kita mengasihi pasti ada duka cita, ada kesedihan, bahkan sampai menangis. Pada saat Bapak saya dipanggil Tuhan, saya bersedih bahkan sampai berbulan-bulan kesedihan saya pada saat Bapak saya dipanggil Tuhan. Namun itu tidak boleh berlarut-larut, karena percaya bahwa Tuhan pun akan menolong, membangkitkan orang-orang yang kita kasihi, memiliki pengharapan, mereka pun akan dibangkitkan. Isi nasihat Paulus ini adalah supaya mereka jangan seperti orang lain. Orang lain itu apa sih? Siapa sih orang lain itu? Yaitu mereka yang berada di luar Kristus. Mereka yang tidak memiliki pengharapan. Alasan bagi orang percaya untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Apa sih yang menjadi alasan supaya kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan? Yang pertama, kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi kebangkitan orang percaya kepadanya. Seperti yang sering kita dengar, pendeta bilang bahwa jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, percuma kita beribadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan jika tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus itu
mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Itu adalah jaminan bagi kita bahwa kebangkitan orang percaya pun akan terjadi. Bagi Paulus, kebangkitan Yesus merupakan jaminan kebangkitan umat percaya pada saat kedatangan kedua kali. Jika kita percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus, kita juga harus percaya akan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal dalam Yesus. Itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ini menjadi iman kita bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Yang kedua adalah orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Ini ada pada ayat 15, ayat 16, dan ayat 17. Orang yang mati dalam Kristus bukan hanya akan bersama dengan Dia ketika kedatangannya, tetapi akan yang pertama menyongsong Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa ya, orang-orang yang terlebih dahulu meninggal, orang-orang yang mati terlebih dahulu, itulah yang pertama menyongsong Tuhan Yesus. Sesudah itu baru kita yang masih hidup. Itu sebabnya kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, bahwa orang yang lebih dahulu itulah yang lebih dahulu atau yang pertama menyongsong Tuhan Yesus. Pada saat kedatangannya, Allah akan membangkitkan mereka dari kubur dan akan membawa mereka bersama ke surga bersama-sama dengan yang masih hidup. Sama seperti kebangkitan Yesus yang telah terjadi sebelum kenaikannya ke surga, demikianlah yang akan terjadi pada pengikutnya yang setia. Ya, siapa saja pengikutnya yang setia? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka telah mati lebih dahulu, mereka pun akan dibangkitkan. Begitu juga kita, ketika kita masih hidup, kita pun akan bersama-sama dengan mereka, kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tidak perlu takut, jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bersedih, berlarut-larut. Paulus menjelaskan agar mereka mengetahui bahwa kebangkitan akan mempersatukan mereka dengan semua orang yang mereka kasihi. Amin. Penghiburan dalam pengharapan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk saling menghibur satu dengan yang lain secara terus-menerus, saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Saling menghibur satu dengan yang secara terus-menerus. Di sini ditekankan bahwa kita sebagai jemaat Kristus untuk saling menghiburkan satu dengan lain secara terus-menerus, bukan hanya satu kali, dua kali, tapi terus-menerus. Jika kita melihat keluarga kita yang sedih, keluarga kita sedang terpuruk, kita harus memberi penghiburan, terutama pada saat orang yang dikasihinya dipanggil Tuhan. Kita sering melihat di rumah duka, selalu ada kebaktian penghiburan untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan ini harus dilakukan dengan perkataan firman Tuhan. Dan penghiburan itu akan menguatkan keluarga yang ditinggalkan bahwa Tuhan Yesus menolong mereka. Kematian bukanlah bab terakhir dari kehidupan pengikut Tuhan. Akan tetapi, kematian hanya pemisah sementara yang memberikan jalan bagi pertemuan yang mulia pada hari kebangkitan yang besar. Jadi, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi kematian selama kita mau percaya kepada Kristus, karena bersama Kristus dan di dalam Kristus, kita tidak ada kematian yang kekal. Jika kita mengimani bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau percaya kepada Kristus, kita tidak perlu takut akan kematian. Itu sebabnya kita juga harus menghibur orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menghibur mereka
menguatkan iman mereka. Ada 3 dasar terhadap pemahaman kematian. Yang pertama, setiap orang yang mati dalam Kristus akan mendapat kebahagiaan dan sukacita jauh melebihi apa yang pernah dirasakan selama hidupnya. Mati dalam Kristus sama dengan mendapat kebahagiaan dan sukacita. Kita yang masih hidup di bumi harus senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil. Dan dengan demikian, kapanpun Tuhan mau memanggil, kita tidak pernah takut, karena sudah memiliki pengharapan bahwa untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu takut kapanpun Tuhan memanggil kita, karena kita sudah di dalam Kristus. Yang kedua, mati dalam dosa sama dengan hukuman yang tidak berkesudahan. Jika kita tidak hidup dalam firman, maka kita akan mati dalam dosa dan tidak memiliki tempat dalam kerajaannya ketika Tuhan datang. Sedih ya, pada saat kita mati, kita tidak dalam Kristus. Pada saat kita mati dalam dosa. Hukuman yang akan menjadi kehidupan kita nanti kalau kita tidak hidup dalam Kristus. Pertobatan dan pembaharuan hidup hanya bisa dilakukan ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, percuma. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi jikalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita, maka bertobatlah. Bertobatlah, datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita sudah hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam Kristus, kita tidak perlu takut lagi. Karena jika tidak, maka yang kita alami dan terima adalah hukuman yang tidak pernah berkesudahan. Sama sepertinya orang kaya dan Lazarus ya. Dalam Lukas 16 ayat 22-24. Di mana ketika Lazarus dan orang kaya itu meninggal, Lazarus berada di surga, sedangkan orang kaya itu berada dalam hukuman yang tidak berkesudahan. Orang kaya itu minta kepada Lazarus untuk mencucukkan tangannya ke air dan memberikannya kepada orang kaya itu. Tetapi itu tidak bisa dilakukan, karena pada saat sudah mati, orang mati itu tidak bisa bertobat ketika mereka di dalam dosa. Bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal kemenangan bersama Kristus. Pengharapan Kristen adalah nyata, bukan pengharapan yang sia-sia. Hidup kita telah dibayar oleh darah Kristus dalam kematiannya. Kematian Tuhan Yesus adalah keselamatan yang kekal, dan kematian dalam Tuhan Yesus akan diubah dan dibangkitkan. Ini adalah menjadi dasar kita akan pemahaman kematian dan menjadi iman kita bahwa pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, Kristus telah membayar kita. Dan pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Itu sebabnya kita pun orang-orang yang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama di surga bersama Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah pada saat kedatangan Tuhan, setiap orang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kita akan bertanggung jawab atas
segala apa yang kita lakukan, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, itu akan kita bertanggung jawab pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Orang percaya tidak perlu takut terhadap kematian, karena kebangkitan Yesus jaminan kebangkitan kita. Kedukaan yang mendalam akan mengikis pengharapan Kristen. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan dan menghibur orang lain dengan pemahaman tersebut. Ketika kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah jaminan bagi kita, itu pun harus kita bagikan bagi orang-orang lain sehingga orang lain pun mengalami sukacita seperti yang kita alami. Ayat hafalan 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Untuk menutup sekolah minggu ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar, yang menguatkan kami bahwa kebangkitan-Mu adalah pengharapan, dan kami mengimani pada saatnya nanti Engkau datang kedua kali ke dunia ini, Engkau akan membangkitkan orang-orang yang terkasih, yang percaya kepadamu, dan mengangkat kami bersama-sama menyongsong Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Kau terus menjaga iman kami pada saat nantinya ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau menolong anak-anak sekolah minggu kami semua Tuhan menjalani kehidupan ini. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.